Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi siang hari ini saya mendampingi Ibu Atin. Kebetulan beliau adalah istri pertama dari Pak Rudi atau Pak Nurdin. Kenapa akhirnya beliau harus hadir, harus bicara? Karena ada statement ya yang ditulis oleh Teh Nita Thalia terkait masalah mungkin yang kawan-kawan juga sudah tahu karena persoalan ini sudah beredar di mana-mana. Yang intinya poinnya adalah ya bahwa statement itu direkonfirm ya, diiyahkan, dibenarkan oleh pihak ketiga yang bernama Seni Amelia. Siapa Seni Amelia? Dia adalah adiknya Teh Nita Thalia. Yang juga semua sudah tahu bahwa Seni Amelia itu juga hidupnya dari keluarga besar Pak Rudi. Nah, dalam persoalan ini, kenapa klien saya sangat kecewa, kehormatannya merasa terinjak-injak dengan statementnya dia yang mengatakan bahwa uang hasil Teh Nita nyanyi itu dinikmatin oleh istri pertama. Itu yang harus saya garis bawahi. Itu salah total. Ya. Karena apa? Pak Rudi sebelum ya mendirikan FGM, beliau adalah berstatus sebagai pengusaha. Hidup klien saya sudah lebih dari cukup. Ya. Kemudian mengangkat derajatnya Teh Nita yang sudah Allah atur sedemikian rupa sehingga jadilah Teh Nita menjadi sosok artis yang sekarang punya kualitas. Namun apapun itu, kita ini kan sudah terjadi. Balik lagi yang saya mau garis bawahi di sini adalah tolong pihak ketiga yang tidak tahu persoalan Pak Rudi dengan istrinya dengan Teh Nita jangan ikut campur. Khususnya siang ini saya warning ya, saya kasih tahu dengan tegas bahwa Seni Amelia tolong jangan ikut campur urusan Pak Rudi dengan Teh Nita. Karena di sini ada pihak ketiga, dalam hal ini adalah istri pertama yang dirugikan. Psikisnya terganggu karena dikatakan bahwa uang hasil karyanya Teh Nita dipergunakan untuk menghidupi istri pertama dan anak-anak. Jadi sekali lagi saya sampaikan di sini, klien saya merasa kehormatannya diinjak-injak oleh Seni Amelia. Kita sudah kasih waktu 1 kali 24 jam. Sebelum saya buat laporan di Polda Metro, saya sampaikan sekali lagi dengan tegas, minta maaf kepada Teh Atin sebagai istri pertama dari Pak Rudi. Karena apa yang Anda lakukan jelas bertentangan dengan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27 ayat 3, Jungto pasal 45 ayat 3. Yang isinya poinnya adalah setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang jelas terang-terangan untuk mencemarkan nama baik klien saya, dalam hal ini Ibu Atin dan keluarganya, itu sanksi pidananya 4 tahun penjara dengan denda 750 juta rupiah. Belum Undang-Undang ITE ada pasal 310, 311 KUHP. Jadi saya sampaikan sekali lagi, secepatnya minta maaf kepada Ibu Atin, minta maaf kepada Ibu Atin, minta maaf kepada Ibu Atin kalau Anda tidak mau berurusan dengan hukum. Oke. Bu Atin mungkin mau bicara. Ini masih terbuka. Bu Atin mungkin mau bicara terkait apa yang terjadi dan apa yang dirasakan. Saya hanya ingin meluruskan ya bahwa saya tidak pernah atau suami saya tidak pernah memberikan biaya hidup dari uangnya Nita Thalia. Karena suami saya punya penghasilan dan
sebelum menikah dengan Nita Thalia, suami saya sudah berkecukupan, punya penghasilan dan lebih dari cukup. Berarti tudingan yang dilontarkan oleh pihak Nita tidak benar adanya ya? Tidak benar ya. Iya, oke. Saya tambahkan bahwa apa yang beliau tulis di dalam Instagramnya itu adalah tidak benar. Namun apapun itu, kalau Teh Nita yang bicara, Pak Rudi atau keluarga besarnya masih memaklumi. Karena apapun bentuknya, ini kondisi sekarang secara psikologis mungkin terganggu, emosi, ya. Jadi kita maklumilah. Tapi persoalan ini kan persoalan rumah tangga yang tolong pihak ketiga dalam hal ini, Seni Amelia, jangan ikut campur. Doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik. Jangan membuat situasi dan suasana menjadi tambah kusut. Sehingga banyak menyinggung perasaan orang-orang dekat dari Pak Rudi, termasuk beliau sebagai istrinya. Bang, mungkin bisa dikasih tahu kalimat apa sih yang diinin? Oke, mungkin saya bacakan bahwa statement di sini intinya adalah semua apa yang dibeli oleh Teh Nita Thalia itu adalah dari hasil karya beliau sebagai seorang singer, sebagai seorang penyanyi. Apapun yang dia beli itu bukan dari Pak Rudi. Intinya seperti itu. Dan dikatakan oleh Mbak Seni bahwa benar semua hasil jerih payahnya Teh Nita itu dinikmatin oleh istri pertama dan bapak. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa Pak Rudi itu tidak cocok menjadi suami. Dia adalah cocok jadi bapaknya. Terus urusan Seni apa? Kok bisa bicara ke situ? Kemudian Teh Nita selama belasan tahun, yang hampir 20 tahun, pernikahannya dengan Pak Rudi itu bukan karena cinta, tapi karena dipelet, didukunin. Itu yang saya sampaikan, itu salah total. Jadi kalau pihak ketiga dalam hal ini Seni Amelia tidak tahu, jangan sok tahu. Ya, saya koreksi, jangan sok tahu. Jadi itu yang paling utama. Kemudian ada satu yang fatal lagi, bahwa Pak Rudi hanya modal mokondo. Itu tidak pantas disampaikan oleh seorang Seni Amelia, yang dimana Seni itu juga hidupnya numpang sama Pak Rudi, sama Bu Atin, sama Teh Nita Thalia. Sebagai manajer kah atau hanya adik dari Nita Thalia? Adik angkat. Bang, nggak mau diselesaikan secara kekeluargaan aja? Ini jadi merembet kemana-mana soal perceraian jadi, Bang. Iya, betul. Makanya ini yang kami sangat sayangkan, ya. Kita sudah bicara beberapa kali bahwa masalah rumah tangga itu adalah masalah privasi internal antara Pak Rudi dengan Teh Nita. Ya, Allahualam, kita nggak tahu, mungkin besok, lusa, atau setelah persidangan ini beliau rujuk kembali. Coba, siapa yang tahu? Karena jodoh, maut, rezeki hanya Allah yang tahu. Terus bagaimana dengan Seni yang sudah bicara seperti itu? Kalau akhirnya Pak Rudi dengan Teh Nita rujuk, malu. Nah, maka saya sampaikan, tolong, persoalan ini adalah persoalan perceraian antara Teh Nita dan Pak Rudi yang sekarang lagi diproses secara normatif di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Hormati proses yang sedang terjadi. Ya, yang lagi berjalan kita hormati. Maka saya cuma menekankan dalam hal ini kepada siapapun, ya, atau netizen siapapun, tolong urusan rumah tangga Pak Rudi dengan Teh Nita Thalia jangan ikut campur, apalagi sudah membawa-bawa nama Teh Atin sebagai istri pertama. Tolong, ya, karena beliau dari awal pernikahan Teh Nita dengan Pak Rudi sudah disetujui dengan ikhlas, sudah ikhlas, dan beliau pun sangat menyayangkan kenapa harus terjadi seperti ini, karena sudah punya anak juga, menjaga perasaan anak-anak bagaimana nanti. Jadi klien saya berharap dan berdoa supaya rumah tangga Pak Rudi dengan Teh Nita itu baik-baik saja. Tapi apapun itu, kita manusia hanya bisa berusaha, yang eksekusi adalah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu.